Apothecary Diary atau Kusuria. Sebuah anime yang telat banget gue baru nonton karena beberapa hal dan buat gue menyenangkan. Tapi sayang anime ini kurang buat gue. Aduh, ntar masuk lagi di komentar orang-orang yang nggak bisa berkomentar tinggal bilang bahwa Eno selalu pengen yang berbeda. Enggak, men. Cuman ini anime kurang, tapi gue nggak bilang jelek. Gue cuman bilang ini anime kurang membuat gue menjadi sosok yang kayak, wah gila nih anime banget gitu loh. Kayak memuja-muja, gue bilang bagus, tapi nggak sebagus yang banyak orang bilang di internet. Berarti definisinya overhyped atau overrated. Tapi mallnya properly rated ya, cuman hype lu pada aja gitu. Kalau di live streaming gue bilang, bang nonton bang, bagus bang nonton bang. Iya, dan akhirnya gue nonton, lebih tepatnya nggak sengaja nonton. Dan ini adalah first impression gue pada saat nonton sampai ini apa, half season, 1 season setengah gitu. Bukan, maksudnya satu season gimana sih? Setengah season. Itu dia, setengah season. Dan gue akan lanjutin. Tapi ini first impression gue terhadap Mau. Jadi, apakah ini anime bagus? Bagus. Tapi gue baru aja nyelesain Kusuria no Hitori Goto. Ya, bahasa Inggrisnya The Apothecary Diaries, atau orang-orang biasa bilang Kusuria atau Mau. Dan gue happy sih nontonnya. Ini menurut gue adalah anime yang enak banget ditonton sambil makan. Lu nggak perlu mikir, lu nggak perlu merhatiin fokus, lu bisa sambil ngerjain banyak hal lain. Jadi cukup menyenangkan lah untuk menjadi sebuah tontonan. Dari segi animasi luar biasa, bagus banget. Bahkan menurut gue over banget, tapi yang over yang proper, ngerti gak lu? Maksudnya lu bisa loh tanpa sebagus ini tapi dibikin over sama ini Toho, tapi siapa sih namanya gue lupa, satu lagi tuh OLM nih. Sorry, gue baru denger nih OLM. Oh alah, banyak banget dia ngebuat Pokemon nih. Oke. Ya, tapi intinya gue nggak bilang jelek, bagus banget, berlebihan tapi ya oke. Dan gue suka banget sama bagaimana mereka mendirectnya. Jadi scenery-nya, stylingnya, bener-bener ngebuat Cina itu jadi kayak bagus banget. Dan vibe kerajaan-kerajaannya, kostum-kostum concubine-nya, alamnya, asrinya, warnanya, cahayanya itu menyenangkan sekali. Gua jatuh hati sama bagaimana visualnya bekerja, makanya enak banget pas ditonton buat nemenin makan. Oh, gue suka banget juga tuh bagaimana mereka menggunakan chibi-nya itu proper banget gitu. Banyak loh anime-anime yang gunain chibi itu kayak apaan sih gitu. Kayak contoh di My Hero Academia. Iya, gua suka My Hero tapi gua mengkritik My Hero. Waktu penjelasan power Star and Stripe dia menggunakan chibi, di situ menurut gua tuh bener-bener nyebelin gitu. Karena ini lagi adegan serius tapi dipakai chibi untuk ngejelasin sesuatu, itu kayak nggak aja gitu, kayak gitu loh, kayak nggak cocok. Sedangkan di sini chibinya bener-bener kayak semacam Deus Ex Machina. Nggak lebay sih kalau gue bilang Deus Ex Machina, tapi kayak buat mematahkan, buat menyelesaikan itu loh. Misalnya situasinya tegang, dibikin chibi. Situasinya misteri, dibikin chibi. Situasinya tuh udah terlalu dalam, udah terlalu emosional, dibikin chibi. Situasinya udah terlalu kompleks, dibikin chibi. Jadi chibinya ini adalah jalan lari director untuk ngebuat, atau mungkin di manga juga seperti itu ya, gue nggak baca manganya, untuk nge-tune down lagi situasinya untuk memberikan ekspektasi bahwa anime ini tidak setinggi itu gitu loh, tidak setegang itu. Ini anime yang masih santai, masih slice of life, ngikutin kegiatan Mau. Gue juga suka banget sama seiyunya, voice aktornya bener-bener luar biasa. Mau juga dikarakterkannya juga lumayan keren, dengan voice aktor yang proper banget dan pas banget. Dengerin penjelasan dia itu bener-bener bikin kita ikut sedikit berpikir tapi nggak bikin ngantuk. Sorry nih untuk beberapa orang nih, mungkin banyak yang tersinggung, tapi dulu gue suka banget, cuman sekarang jadi kayak males gitu, tau gak sih lo? Kalau lo nonton Conan, sorry banget, Detektif Conan gue suka dulu, lu bener-bener nemenin minggu gue, tapi kalau gue nontonnya sekarang tuh kayak tiba-tiba Conan ngomong terus kayak itu kayak tiba-tiba otak gue kayak kesetik ngantuk gitu loh, kayak aduh, penjelasan yapping yang bakal bikin gue tidur. Justru kalau di sini pada saat mau ngejelasin atau curiga sama sesuatu tuh gue menyenangkan banget, karena kayak justru gue juga penasaran ini ilmu beneran apa enggak, ngerti gak sih lo? Kayak ini beneran di real life kayak begitu juga beneran nggak gitu loh, kayak madu itu beneran beracun buat anak kecil, atau bunga ini bisa buat itu, kalau lu sakit muntah bisa begini, kalau ini begini bisa begitu. Jadi gue curious banget sama penjelasannya Mau. Instead of tiba-tiba Shinichi Kudo karena penjelasannya Shinichi Kudo itu yapping yang nggak ada bener-bener terlalu fantasi, udah terlalu lebay, udah terlalu mengada-ngada. Sedangkan kalau di Mau itu masih memepet lah sama realitas kita, masih untuk seru untuk diikuti gitu, kayak emang di dunia nyata juga begitu. Conan
Gue yakin pas orang dengerin apa gue tadi melantunkan BGM-nya juga langsung ada nggak sih beberapa dari kalian yang otaknya langsung kayak aduh gitu. Coba komen di bawah. Gue juga suka, walaupun bukan romance tapi ada romansanya. Gue suka banget relation percintaan antara si rambut sorry banget, lagi-lagi gue lupa sama karakternya. Jinsi sama Mao Mao itu menurut gue menarik sekali, menyenangkan sekali ya. Gue ngelihatnya kayak romansa film-film romantis zaman 2000-an gitu loh, yang ceweknya nggak suka sama cowoknya tapi cowoknya diem-diem selalu ngejer dan obviously ngejer. Boys Before Flower, FC kayak gitu style lah. Iya betul, Cina banget. Taiwan, ya, FC Taiwan. Sorry. Dan karena juga hari-hari gue ya SMP itu, karena gue nggak punya kuasa megang remote, gue harus nemenin nyokap gue nontonin Jang-em ya. Jadi gue udah cukup terbiasa lah sama background kerajaan dan drama-drama di dalam kerajaan. Jadi malah gue nikmatin dan gue suka gitu, dan gue penasaran gitu. Karena dijelasin juga gitu stratanya, world buildingnya. Yes, world building di sini menurut gue kokoh banget, enak banget buat diikutin dan masih mepet sama dunia nyata walaupun fiksional, tapi menyenangkan sekali untuk diikutin gitu loh. Siapa berkuasa, siapa tunduk sama siapa, kasta sosialnya gimana, kenapa ini musiknya begini, kenapa ini bersikap kayak gitu. Sebelum gue lupa, gue suka banget sama bagaimana seiyunya menyuarakan Mao Mao kalau lagi lucu kayak cuyu gitu, kayak papau gitu, kayak Anya tapi nggak se-cute Anya gitu, lebih kepada kayak ya gitu tapi kayak menyenangkan untuk didengar. Itu chef kiss lah dari seiyunya, dan direkturnya juga nge-approve. Gue suka banget sih. Tambah animasinya juga lucu banget, kayak dia tiba-tiba kelempar itu. Walaupun di reuse dan lain-lain, gue nggak masalah lah. Banyak banget lah hal baik untuk anime ini, tapi anime ini menjadi biasa aja menurut gue. Nggak jelek, biasa aja, menyenangkan. Itu adalah pertama ekspektasi, yaitu ya salah gue. Ekspektasinya ketinggian, tapi itu dipengaruhi karena banyak dari penonton gue itu yang bilang ini sama kayak Frieren. Bro! Don't you dare say that again! Gila, enggak. Gue nggak bilang ini jelek, tapi kalau lu bilang, wah, ini sama kayak Frieren, no, enggak. You are completely wrong. Dibandingkan sama Frieren, no, di bawahnya dikit lah gitu, tapi dibikin sebanding, I don't think so. Plot cerita, gue nggak ngerti apakah gue mesti tahan berapa episode lagi, tapi gue sampai di arc spoiler, si itunya akhirnya dipulangkan ya, concubine yang paling tuanya, yang menurut konspirasi Mao Mao adalah ibu dari si Jinsi sama. Gue di akhir-akhir episode juga menyebalkan karena banyak recapnya dibandingkan. Ya gue ngerti untuk ngingetin apa aja yang terjadi. Mungkin yang nontonnya nggak binge watching kayak gue jadi kebantu. Gue ngerti itu, gue paham itu, tapi udah sering banget di recap terus, dan kayak apa ya, kayak urgensi terhadap Mao Mao di situ tuh bener-bener jadi kayak lepas, ada lepas gitu, kayak slice of life tapi ada urgensinya. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak Frieren yang di tengah jalan di episode 13 akhirnya baru memutuskan untuk pergi ke utara gitu, untuk ngobrol sama mayat. Gue juga yakin mungkin kalau gue terusin nonton akhirnya ada kayak benang merahnya semua. Gue udah yakin banget, gue tahu, cuman kayak panjang banget ya untuk nunggu episode sepanjang ini gitu loh. Dan gue nikmatin banget. Cuman gue sebagai penonton jadi kayak nggak punya urgensi untuk what's going on. Padahal menurut gue itu yang gue tungguin banget dari drama-drama kerajaan, konspirasi di balik muka-muka dua orang-orang di setiap posisinya gitu, yang berusaha untuk punya agenda atau menjadi yang top of the top. Itu yang gue pikirin, itu yang gue ekspektasi, dan itu yang orang-orang membuat ekspektasi gue. Gue nggak salahin kalian yang memberikan ekspektasi, tetap salah gue sebagai yang punya ekspektasi. Tapi sangat disayangkan itu baru bisa dirasakan ketegangannya di akhir-akhir pertengahan season. Untung season-season sebelumnya slice of life-nya, gue bilang slice of life bukan genre ya, tapi kayak bagaimana kayak kehidupan sehari-harinya aja. Itu menyenangkan. Dan ini satu hal yang gue selalu dan gue tetap bakal nontonin adalah bagaimana mereka menciptakan karakter Mao Mao. Karakter Mao Mao itu adalah karakter yang udah lama nggak gue lihat, dan itu juga alasan gue suka sama Frieren. Oke, buat yang bilang mirip sama Frieren mungkin ini no gitu, tapi ya menurut gue lu nggak jelasin lengkap ya. Tapi intinya adalah bagaimana mereka menciptakan karakter perempuan yang overpower tapi nggak nyebelin. Ya, nggak yang bikin penonton cowok itu kayak merasa distinct gitu, yang nggak langsung otak-otak incel langsung bilang feminis SJW gitu loh. Ini tuh menurut gue tuh lumayan. Gue nggak mau jadi yang paling feminis atau paling SJW dalam menjelaskan ini ya, tapi menurut gue ini akan bakal sangat menyenangkan banget loh buat para wibu perempuan nonton gitu. Bagaimana mereka melihat Mao Mao yang punya kemampuan sebagai perempuan, struggle to survive, tapi coba untuk solve other people problem, tapi nggak menyebalkan, tapi juga punya weakness, dan nggak yang jadi sosok mengejar-ngejar cowok, dan nggak jadi sosok perempuan di anime yang kuat bentar doang dan kekuatannya habis itu tiba-tiba hilang dan bergantung lagi sama protagonis cowoknya. Justru kita di sini melihat bagaimana protagonis cowoknya bergantung sama Mao Mao, tapi tidak dengan cara yang kayak wah aku pria lemah gitu. Bahkan punya status tahta, kekuatan dan kekuasaan yang di atas Mao Mao, tapi
bisa gitu ditaklukkan dengan kecerdasan, bukan dengan kecantikan. Bahkan kita lihat di sini bagaimana ya mau cantik juga gitu, tapi ya dibandingkan kokubian ngomong apa lo, tapi ya selir-selir di sana ya mau kayak cuman remah-remah aja gitu loh. Dan justru Jisoo suka di situ bukan karena kecantikan mau melainkan karena wits-nya. Jadi buat gue ini sangat-sangat keren sih untuk karakter perempuan, dan cowok-cowok tuh jarang lo bisa suka sama anime kayak gini. Kita bakal distinct loh sama karakter-karakter overpower, gimana kita melihat Marvel, terus karakter-karakter cewek overpower lainnya gitu yang nyebelin gitu, yang apa ya, icon feminis yang nggak menyenangkan untuk ditonton sama cowok, tapi untuk jadi apa ya, ya nggak salah juga, tapi ini selera juga. Cuman jarang sekali gue bisa menemukan yang kayak gini, makanya gue senang banget nontoninnya. Cuman plotnya tidak terlalu dalam direksi yang seurgen itu, yang sekompleks itu, yang dark secret yang gue harapkan. Gue yakin juga ada nanti di ujung, tapi mesti nonton lebih lama lagi. So ya, ini menurut gue adalah anime yang bagus, anime yang gak biasa aja deh. Bagus, 8 di My Anime List tuh oke. Gue cuman tetap overrated dan overhypein dulu pada yang bilang ini anime wow banget gitu. Mungkin nanti setelah gue nonton lebih lama, mungkin nanti gue akan mengkoreksi omongan gue, dan itu adalah hal yang biasa ya. Video ini kan cuman yang tadi sampai arc yang itu tuh, apa si itunya keluar tuh. Gue akan lanjutin nonton lagi, dan mungkin gue bilang ternyata ini juga sama kayak Frieren, ternyata salah gue, atau makin gue lebih salah lagi karena ini ternyata lebih bagus daripada Frieren. Tapi kalau menurut kalian sendiri bagaimana tentang Kusuria? Komen di bawah. Oh ya, sama bagaimana penggambaran dia bener-bener jadi kucing ya, mau kucing itu di berbagai macam adegan tuh menyenangkan sekali buat gue, kayak lucunya dapet banget, menyenangkan sekali. Serius. Kalau kalian suka sama pembahasan anime kayak gini yang suka terlambat ya, saya nonton anime terlambat karena saya punya pekerjaan, dan gue nggak mau ngakuin diri gue adalah orangnya anime 100% gitu loh. Hidup gue nggak buat anime 100%. Gue juga main game, gue juga ada kerjaan, gue juga ada clean sound, gue juga ada freelance gue, ya gue utamain itulah. Tapi kalau ada waktu ya gue nonton anime. Jadi kalau kalian merasa, wah ternyata yang Bening tidak se-anime itu, ya ekspektasi lo yang salah kayak gue sama anime ini. Dan kalau kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Ditambah ekonomi lagi kayak gini kan, lagi merah-merahnya kan, ya makin susah punya waktu luang. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.